Di video kali ini kita akan menelusuri salah satu situs peninggalan purbakala. Tepatnya kita akan menuju ke Dusun Janti, Desa Semen, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri. Tepatnya kita akan menelusuri situs semen, situs yang ditemukan pada tahun 1974 silam, lalu dipendam lagi, ditimbun lagi, dan diobservasi lagi pada tahun 2009 lalu. Dan berdasarkan temuan-temuan yang ada di tempat ini adalah beberapa fragmen-fragmen arca, jaladwara, dan juga linggayoni, dan masih banyak lagi yang lainnya. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya hari ini. Dan juga buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini dan mensupport channel ini, cukup dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe, dan bisa di share ke media sosial kalian. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga saya doakan selalu mendapatkan rezeki yang banyak dan berlimpah, dan selalu dilancarkan semua usahanya dan diamankan segala urusannya. Terima kasih. Mari kita simak video selengkapnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Jerkan Official di kesempatan sore hari ini. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan mengunjungi salah satu situs purbakala peninggalan daerah Prabu Erlangga ya teman-teman. Tepatnya kita berada di Dusun Janti, Desa Semen, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan menelusuri salah satu peninggalan daripada Prabu Erlangga di tempat ini teman-teman. Nah, seperti apa dan apa saja ada di dalamnya nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, ini tepatnya kita berada di lokasi teman-teman ya. Nah, sebelum masuk ke lokasi kita akan melalui satu jembatan kecil menuju lokasi, karena tempatnya berada di sebelah sungai ya teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, di depan itu kita akan melihat ada beberapa benda purbakala peninggalan era Kerajaan Erlangga. Itu berupa jaladwara ya teman-teman. Ini ada petunjuk arah ada papan nama situs cagar budaya situs semen. Nah, Desa Semen, Kecamatan Bagus. Struktur cagar budaya penderitaan berbahan batu bata kuno dan dua arca jaladwara, arca Wisnu, naik Garuda, dan fragmen gerabah. Nah, jadi di tempat ini ada empat, yaitu ada empat peninggalan. Ada 5 juga ya, ada satu arca jaladwara, ada fragmen gerabah, ada arca Wisnu, dan juga ada linggayoni ya teman-teman. Jadi ada 5, ada sumur tua atau mata air peninggalan Prabu Erlangga teman-teman. Nah, di dalam cungkup ini di dalamnya ada beberapa peninggalan. Nanti kita akan masuk ke sana dan kita lihat beberapa peninggalan daripada Prabu Erlangga ya teman-teman. Nah, di tempat ini juga ditemukan beberapa tempat ya teman-teman. Yang jelas di sana kita lihat dulu, nanti kita masuk ke dalam.
Nah, di sana itu ada mata air yang dipercaya itu bisa menyembuhkan beberapa penyakit ya teman-teman. Jadi airnya itu bermanfaat untuk penyembuhan itu teman-teman. Di sana nanti kita tidak ke sana, kita akan masuk ke dalam situ teman-teman. Nah, ke dalam cungkup yang besar. Jadi ini ada beberapa cungkup satu, ada cungkup kecil dan ada cungkup lagi di sebelah ujung sana. Itu di sana ada beberapa pecahan-pecahan gerabah, dan persis di dalam pintu masuk atau di depan pintu masuk itu ada beberapa seperti ini teman-teman, patahan-patahan batu bata kuno teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu bukti juga bahwa di sini dulunya itu ada peradaban kuno. Nah, ini bukti yang kuat karena bentuk daripada batu batanya itu tidak sama dengan batu bata zaman sekarang ya teman-teman. Ini ukurannya lebih besar, lebih tebal, dan lebih lebar teman-teman. Nah, ini struktur bata yang dipakai pada masa lalu ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, mari kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, misi nuwun sewu. Assalamualaikum, rahayu kulon. Nah ini teman-teman. Nah ini teman-teman, persis di depan inilah penampakan daripada arca Jaladwara yang berbentuk seperti singa ya teman-teman. Jadi ada dua arca Jaladwara di tempat ini. Ini melambangkan bahwa dahulunya di tempat ini itu salah satu penderitaan ya teman-teman. Jadi salah satu pemandian yang dahulu dipakai untuk keluarga kerajaan ya teman-teman. Jadi Jaladwara ini memang besar sekali. Dilihat dari ukuran Jaladwara yang ada di tempat ini, itu berarti dulunya itu penderitaannya besar sekali ya teman-teman. Jadi lubang airnya itu kurang lebih ada lubangnya kurang lebih lingkarnya ada 10 cm ya, yang satu, dan satunya lebih besar lagi. Nah, nanti kita lihat lebih dekat. Nah, ini Jaladwara yang satu. Jaladwara yang satu ini bisi ngimbah nun sewu, ngimbah nun gambar dipublikasikan nih Mbah. Nah, ini Jaladwara yang pertama dengan model sama, tapi sudah aus ya teman-teman. Jadi sudah termakan usia, bentuknya sudah nggak utuh lagi, tapi masih kelihatan ya teman, motif-motifnya, model-modelnya masih kelihatan. Itu kurang lebih tingginya ada 1 meter lebih ya teman-teman, dengan lebar 50 cm. Jadi tinggi sekali. Dan Jaladwara yang sebelumnya saya upload di channel Ajarkan Official yang ada di Penderitaan Gendeng, yang ada di Desa Bumbung, Kecamatan Kepung, itu Jaladwaranya kecil-kecil teman-teman. Nah, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman, biar teman-teman bisa melihat juga video Jaladwara yang ada, Penderitaan Gendeng yang ada di Desa Bumbung. Nah, kita kembali ke situs ini. Nah, kita mereview Jaladwara yang kedua teman-teman. Nah, Jaladwara ini seperti ini teman-teman penampakannya. Tidak jauh beda dengan Jaladwara yang satunya lagi, cuman ini lebih utuh lagi ya teman-teman. Jadi penampakannya lebih berbentuk, jadi dibandingkan dengan arca yang satunya lagi. Untuk motif-motif reliefnya masih kelihatan, ada hiasan-hiasan seperti ini teman-teman. Nah, ini saya dekatkan biar teman-teman bisa lihat, bisa paham. Jaladwara yang ada di tempat ini untuk ketinggian sama, kurang lebih 1 meter lebih dan lebar 50 cm. Nah, ini lubang daripada Jaladwara atau saluran airnya lebih besar teman-teman. Jadi persis di mulut singanya ya teman-teman.
Nah, ini jalat wara atau bisa disebutnya dengan Narasinga ya teman-teman. Jalat wara yang bermodelkan singa. Nah, ini ada seperti siung. Nah, ini siungnya atas bawah. Untuk informasinya bahwa di tempat ini, penderitaan tempat ini itu jalat wara atau penderitaan yang ditemukan di semen ini itu bisa dibilang itu besar sekali ya teman-teman, bisa dibilang satu kampung. Soalnya itu warga setempat waktu mengolah tanah itu sering menemukan beberapa batu bata kuno seperti yang ada di depan pintu Cungkup ya teman-teman. Jadi banyak jauh dari tempat ini, kurang lebih ada 500 meter sampai 700 meter masih menemukan patahan-patahan batu kuno teman-teman. Nah, memang orang terdahulu itu jiwa seninya itu memang sudah ada ya teman-teman. Nah, ini jalat wara, ada 2 jalat wara. Nah, kita lanjut. Nah, ini satu lagi teman-teman, bahwa di tempat ini memang tidak menutup kemungkinan banyak seperti ini ya teman-teman. Jadi dilakukan apa itu yang namanya, orang-orang yang datang ke sini itu melaksanakan ritual spiritual seperti ini. Jadi banyak sekali yang atau pengunjung yang datang ke sini itu melakukan hal seperti ini ya, dengan tujuan yang berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang itu mengagumi atau menguri-uri warisan leluhur, dan ada juga yang menggunakan sarana tempat ini untuk bermeditasi gitu ya teman-teman. Karena kalau dari segi posisi tempatnya itu lebih ayem, lebih tenang, jauh daripada keramaian teman-teman, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada tempat pembakaran kemenyan, itu dupa, dan ada sesajen wedang kopi teh gitu. Baik, kita ke belakang lagi, kita lanjut lagi. Di belakang arca jalat wara, di depan belakangnya lagi ada salah satu linggayoni ya teman-teman. Nah, ini di sini juga banyak sekali ditemukan atau dijadikan satu, ditumpuk beberapa patahan-patahan batu kuno ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum nuwun sewu. Nah, ini yang seperti teman-teman lihat di penampakannya. Ini ada arca apa ya teman-teman? Mungkin ini Dewi Sitala ya teman-teman, naik kuda, naik hewan. Nah, ini sayang sekali tidak utuh lagi, hanya ada gambar naga sama telapak kaki teman-teman. Dan ada batu lumpang kecil di bawahnya Linggayoni juga, ada sana ada batu lumpang juga teman-teman. Dan inilah Linggayoni yang ditemukan di tempat ini teman-teman. Ini batu lingganya juga ada yoninya di atasnya, yang ditemukan beberapa tahun silam di tempat ini bersamaan dengan kurang lebih dengan jalat wara yang ada di depan tadi teman-teman. Linggayoninya ini masih utuh teman-teman. Ini ada semacam hiasan seperti ini. Biasanya yang lebih utuh lagi ini ada hiasan gambar naga atau ukiran naga atau singa, itu bermacam-macam. Cuman modelnya hanya seperti ini juga teman-teman. Nah, itu yoninya, lingganya seperti ini. Lingganya kurang lebih ada ukuran 40 cm persegi, dan ada yoninya di depan. Kita lanjut lagi. Ini juga ada patahan batu yang berukiran seperti ini teman-teman. Nah, memang dengan penemuan-penemuan seperti ini tidak menutup kemungkinan itu, bahwa besar kemungkinannya kalau di tempat ini memang banyak sekali batu-batu peninggalan di masa lalu yang masih terpendam teman-teman ya. Nah, itu pecahan-pecahan atau patah-patahan batu yang ada di tempat ini teman-teman.
memang banyak sekali ditemukan, karena dahulunya bisa dibilang kalau tempat ini itu memang suatu penderitaan besar yang ada di era Prabu Erlangga ya teman-teman. Jadi jauh sebelum era Kediri teman-teman. Baik, kita lanjut ke belakang. Nanti ada Arca Wisnu. Nah, kita keluar ke cungkup pertama, nanti ke cungkup kedua yang ukurannya lebih kecil yang ada di belakang tempat ini teman-teman. Mbak permisi nih Mbak, matur. Nah ini ada papan nama, tulis keterangan teman-teman, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri. Di penemuan ada sedikit wawasan, wacana yang bisa teman-teman baca dan melihat. Situs ini merupakan peninggalan Kerajaan Daha Kediri yang berupa komplek kolam pemandian dengan 3 buah arca peninggalan di dalamnya. Sekitar arca adalah sepasang arca naga yang kemudian berfungsi sebagai gerbang kompleks. Itu lain lagi ceritanya teman-teman. Jadi memang kalau kita mengacu pada wacana itu berbagai versi ya teman-teman. Ini dia teman. Baik, nanti kita lihat ke belakang dari cungkup ini. Ini ada Arca Wisnu ya teman-teman. Nah ini teman-teman, Assalamualaikum ulun Mbak permisi nun sewu. Nah ini adalah arca Dewa Wisnu yang naik Garuda teman-teman. Nah berarti bisa ada yang menyimpulkan kalau Dewa Wisnu ini adalah simbol dari kejayaan pada era Prabu Erlangga ya teman-teman. Jadi Prabu Erlangga itu mempunyai kejayaan seperti ini. Tanda bukti pada masa itu adalah buktinya seperti ini. Kalau bisa bilang itu stempel ya teman-teman. Jadi stempel yang dipakai Prabu Erlangga pada masa itu teman-teman. Nah, baik, kita lanjut ke ujung sana. Nanti kita kesini lagi. Nah, di ujung sana itu ditemukan beberapa pecahan-pecahan daripada tembikar ya teman-teman. Jadi dikumpulkan jadi satu, tembikar-tembikar yang berserakan ditemukan di tempat ini teman-teman. Nah, jadi di depan sudah saya bilang kalau memang banyak sekali. Ini juga ada batu ompak seperti ini teman-teman, batu ompak yang belum di. Nah ini batu ompak juga. Nah memang itu ditemukan di beberapa tempat, jadi dikumpulkan jadi satu di tempat ini teman-teman. Jadi dari Badan BPJB Jawa Timur, khususnya Kabupaten Kediri, sudah ini ada saluran air teman-teman. Nah ini saya sudah beberapa kali kemarin ke sini, tapi ini belum ada teman-teman. Nah ini tatanan susunan batu bata kuno seperti ini teman-teman ya. Nah ini saluran pembuangan air tentunya. Nah itu teman-teman, kemungkinan besar itu berada di bawah sawah-sawah itu ya teman-teman. Nah di dalamnya itu kemungkinan besar pentirtaannya ada di situ, karena banyak yang menemukan patahan-patahan batu kuno waktu warga mengolah tanah ya teman-teman. Nah baik, kita masuk ke cungkup yang ini, yang banyak sekali pecahan-pecahan tembikar atau batu bata seperti yang ada di cungkup pertama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ulun Mbak nun sewu permisi nuwun gambar. Nah kita mereview tempat ini. Nun sewu nggih Mbah, putune nge-review peninggalan yang jenengan nggih Mbah. Jadi nambah wawasan konco-konco sing neng adoh kene ya Mbah. Nah gitu teman. Di sini itu ada beberapa pecahan tembikar, terus
batahan bata kuno, patahan-patahan batu seperti yang teman-teman lihat. Nah, penampakannya ada lumpang-lumpang kecil, nah, seperti itu. Ada lumpang kecil. Ini bata apa itu, seperti alu kecil, yaitu penumbuknya ya. Ini juga pecahan tembikar seperti ini teman-teman, saya dekatkan. Nah, ini beberapa tembikar atau patahan kalau kayak kendi teman, jadi cucuk kendi seperti ini. Jadi memang masa dahulu itu memang sudah ada jiwa seni yang ada ya teman-teman. Jadi orang dahulu itu sudah mempunyai jiwa seni yang sangat kuat sekali teman-teman, dengan bukti seperti yang ada di tempat ini teman-teman. Nah, seperti yang kembali saya bolak-balik saya katakan, memang di tempat ini banyak seperti ini. Nah, ini saji bunga-bunga untuk orang melaksanakan spiritual ya teman-teman. Jadi bermeditasi di tempat ini dengan alat bunga-bunga, wangi-wangian, dupa, kemenyan dan sebagainya. Itu sebagian orang melaksanakan hal seperti itu. Nah, itu terpulang pada kita semua, pada kita, bahwa keyakinan kita untuk menguri-uri atau melestarikan warisan budaya yang ada di tempat ini teman-teman ya. Yang jelas umumnya di Kabupaten Kediri dan sekitarnya, karena Kediri banyak sekali berupa fragmen-fragmen seperti ini, peninggalan-peninggalan daerah kerajaan dahulu teman-teman. Daerah kerajaan Daha, Kahuripan, Talingga, Kadiri, dan Majapahit itu banyak sekali ditemukan di tempat ini teman-teman, khususnya di Kabupaten Kediri teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini dan mensupport channel ini, cukup beri dukungan dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe ya teman-teman. Dan teman-teman bisa share di media sosial kalian biar teman-teman yang lain bisa mengerti atau mengetahui beberapa petilasan atau peninggalan peradaban kuno di channel Ajarkan Official teman-teman. Baik teman-teman, di sebelahnya bangunan cukup ini itu ada mata air ya teman-teman. Mata air yang dipercaya itu, nah itu teman-teman, di bawah itu airnya dipercaya itu buat penyembuhan, tapi kita nggak ke sana nanti, soalnya sudah sore dan durasinya sudah panjang. Kita kembali ke tempat semula, kita ngobrol-ngobrol sama yang tempat ini, karena kita sudah pesan kopi tadi teman-teman, kita ngopi. Baik teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga mengedukasi dan semoga menginspirasi, semoga memberikan wawasan buat teman-teman. Apabila ada salah kata dalam saya menyampaikan narasinya, saya ajarkan undur diri, saya ajarkan pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita hanya menarasikan yang saya ketahui teman-teman. Ya, bila teman-teman lebih paham, lebih mengetahui, bisa menambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai saya jadi undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.